Nona. Halo, halo. Pertama kali di sini. Ya, pertama kali Tuan Peng mengundang saya ke sini. Tapi sepertinya saya tidak melihatnya. Ya. Saya melihatnya barusan. Benarkah? Ngomong-ngomong. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Boleh saya minta satu dari Anda? Maaf, saya tidak punya kartu nama. Terima kasih, tidak apa-apa. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini kartu nama saya. Apakah Anda punya kartu nama? Maaf, saya tidak punya kartu nama. Oke. Halo. Permisi Tuan, maaf saya tidak minum. Ini brandy milik Tuan Tang. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Halo, ini brandy milik Tuan Tang. Maaf, saya tidak bisa berbahasa Prancis. Permisi Tuan. Saya Rosi dari Signat, senang bertemu dengan Anda. Saya tahu jadwal Anda sangat padat, jadi saya harus berusaha untuk bertemu dengan Anda. Saya membuat sebuah lagu. Maaf saya tidak bisa berbahasa Prancis. Tidak apa-apa, ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya bos saya Tina, dia sedang mengatur pameran untuk Pekan Budaya Cina Prancis. Jadi dia sangat berharap bisa memamerkan koleksi Anda di pameran itu. Saya ingin tahu apakah mungkin baginya untuk bertemu dengan Anda. Eri, saya akan pergi dulu. Hubungi saya. Dah. Anda bukan Tuan Teng. Saya tidak bilang saya Tuan Teng. Menurut Anda berbicara bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Mandarin? Apakah Anda berbohong? Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Halo Pak. Mr. Teng sedang mencari Anda. Oke, terima kasih. Apakah Anda tidak mencari Mr. Teng? Ikutlah dengan saya. Tunggu sebentar. Sekarang sang adik dalam sampel pergi dan duduk untuk anak laki-laki. Baiklah, oke. Oke. Hai, senang bertemu dengan Anda Pak. Berikan tongkat mainan. Baik, siapa bos Anda? Siapa nama Anda? Tina Jiang Sue Kyong. Saya harus Anda mungkin. Saya akan ke Hong Kong hari ini, jadi mungkin tidak punya waktu. Saya punya 2 kaki. Saya pernah mendengar tentangnya dari teman-teman Tiongkok saya, tapi saya akan ke Hong Kong hari ini, dan mungkin tidak punya waktu untuk menemuinya. Ah. Boleh saya belikan minuman? Ini yang saya katakan pada Anda. Boleh saya belikan minuman? Hanya butuh setengah jam. Ini yang saya katakan pada Mr. Teng. Ini dengan Pontavilla, oke. Hei. Hei Jiang, Anda datang ke China World Hotel sekarang juga. Anda harus sampai dalam setengah jam. saya Paul Anda. Asisten Mr. Tang ada di sebelah saya sekarang. Dia hanya bisa memberi Anda setengah jam.
Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan setuju bertemu kami. Saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan setuju bertemu kami. Saya benar-benar minta maaf. Saya pikir ini sangat menarik. Saya pikir ini cukup menarik. Asisten Anda sangat cerdas dan berani. Tapi bagaimanapun ini pertemuan pertama kami. Saya tidak bisa sembarangan menyetujui banyak permintaan Anda. Saya harap Anda bisa mengerti. Tentu saja, saya benar-benar mengerti bahwa kepercayaan sangat penting. Tapi saya yakin dalam waktu dekat, kamu akan tahu semakin banyak, dan mempercayai kami semakin banyak. Ya, Pak. Saya benar-benar kasihan pada wakil yang tidak bisa menerima perubahan hotel. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda. Saya menghargai kepercayaan Anda. Maxie, Hei, halo. Boleh saya belikan minuman? Maaf, saya bersama bos saya. Tidak apa-apa. Maka saya bisa menunggu bersama Anda. Kenny menyampaikan salam. Oke. Maaf, saya bersama bos saya. Boleh saya minta kontak Anda? Jangan beristirahat di kontak. Boleh saya minta kontak Anda? tentu. Maaf, kita oke. Boleh saya belikan minuman kali ini? Maxie, Melanggar hukum memberikan alkohol pada anak di bawah umur. Hehe, kamu benar-benar percaya. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Itu hal yang mudah. Saya mendengar kamu mengatakan, kamu telah menjadi tuan rumah musim pertukaran Zongfa tahun ini. Ya, Bisakah kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan? Wang Yimei, ayo pergi. Bawa saya pulang. terima kasih. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Mr. Chen, apakah Anda yakin ingin saya menyetir? Saya benar-benar belum banyak menyetir. Jalan saja. Oke. Jika Anda berani duduk, saya berani menyetir. Mr. Xiang, apakah Anda baik-baik saja? Lihat bagaimana kamu melompat. Bawa saya pulang. Maaf, Kakak bisa menyetir atau tidak? Mr. Zhang, apakah Anda tidak enak badan? Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Sudah kubilang bawa aku pulang. Kamu ngerti bahasa manusia atau enggak? Aku tahu aku baik-baik saja. Aku cuma mau pulang, oke? Hei. Ini bukan jalan ke rumahku. Kamu bawa aku kemana? Ke rumah sakit. Wang Yaimei, sudah kubilang aku cuma mau pulang untuk minum air hangat. Kenapa kamu bawa aku ke rumah sakit? Aku perintahkan kamu, bawa aku pulang sekarang juga. Maaf Jiang. Nyawa taruhannya. Meskipun kamu mau memecahku, kamu harus ke rumah sakit dulu untuk urusan pengunduran diri. Aku nggak mau pergi. Aku mau pulang. Aku pulang, Tina. Kamu mau kemana? Aku mau pulang. Halo Direktur Su. Aku di rumah sakit bersama Tina. Bisa datang ke sini? Kirimkan alamatnya. Aku segera ke sana. Cepat ukur tekanan darah pasien.
Aku lelah. Dokter bilang dia punya tukak lambung kronis dan cuma makan salad malam ini sama minum anggur merah. Iya, dokter bilang untung kamu bawa dia ke sini. Kalau nggak bakal repot. Kamu pakai baju gitu, pergi aja. Aku tunggu di sini. Kenapa harus mengganti uang? Untuk pengeluaran pribadi Tina, kalau dia sudah bangun, bagian yang harus dibayar perusahaan. Urus lewat proses penggantian keuangan. Aku nggak punya uang, gimana mau pulang? Kelihatannya aku punya dompet nggak? Hei supervisor, kamu agak keterlaluan gak sih? Ini dianggap lembur nggak? Nggak bisa pinjamkan uang buat naik taksi? Dia harus ganggu aku malam-malam. Dia bilang nggak bawa. Oke, aku percaya kamu. Ini perusahaan yang ajaib. Berdandan seperti di karpet merah saat lembur. Ya, Satu lagi yang bicaranya sedikit. Ya, menurutku kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Halo anggur Tuan Teng. Bukankah kamu mencari Tuan Teng? Ikut aku. Menurutku ini cukup menarik. Asistenmu cerdas dan berani. Siapa? Aku punya nomor teleponnya. Apa gunanya punya nomor teleponnya? bro. Kamu jatuh cinta lagi. Mama memperkenalkan aku ke seorang dokter wanita. Aku tidak ingin mengambil ujian pasca sarjana. Mama ingin memperkenalkan seorang dokter padamu. Dia ingin meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan kita ke master. Aku merasa dia tidak menyukaiku. Kami sudah saling mengirim pesan selama beberapa hari. Aku antusias. Tapi kata-kata yang dia balas tidak cakep. Yang tidak cukup untuk sebuah puisi 5 Mari kata. bertemu dan bicara. Aku tidak tahu bagaimana meminta untuk bertemu. Di telepon. Jangan mengirim pesan sembarangan. Oke. Apa yang kamu katakan padanya? Aku hanya bilang bertemu. Dia bilang oke dan bertanya hari apa. Aku bilang kamu bisa mengambil cuti besok. Sangat sederhana. Menakjubkan. Aku akan mentraktirmu makan. Pesan apa saja yang kamu mau. Bro. Ya, House. beli apa saja yang kamu mau. Hahaha, maaf. Kita oke. Aku dengar kamu bilang, kamu telah menjadi tuan rumah musim pertukaran Cina-Prancis tahun ini. Ya. Bisakah kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan? Huang Yimei, ayo pergi. Bawa aku pulang. Hei Lars. Aku Huang Zhenhua. Tunggu aku. Oke.
Xiaohe, aku Huang Zonghua. Halo, aku Bai Xiaohe. Halo, kamu sedang meneliti subjek apa? Oh, aku sedang mempelajari sintesis deoksihemoglobin dan mengeksplorasi dan perbedaan penyerapan cahaya dengan hemoglobin. Penyerapan yang berbeda, mekanisme. Kamu bicara banyak sekali. Aku hanya mengerti 2 kata protein. Aku jadi agak lapar kalau bicara tentang protein. Kenapa kita tidak makan siang bersama? Kamu mau makan apa? Kantin. Oke. Kalau begitu aku akan ganti baju dulu. Oke, kamu ganti. Kamu suka APA? Ada makanan yang tidak kamu suka? Tidak, aku tidak pilih-pilih. Beberapa cewek tidak suka daging berlemak. Dan ada yang tidak makan daun bawang jahe dan bawang putih. Aku tidak pilih-pilih. Aku akan pesan apa saja yang aku mau. Oke. Daging goreng renyah. Ikan asin kuah emas. Udang goreng dengan kacang mete dan seledri. Dan 1 piring kentang dan daging sapi. 1 lagi. Jangan pesan terlalu banyak. Kita tidak akan habiskan. Atau akan terbuang percuma. Sayuran lagi. Oke. Sayuran lagi. Dan nasi. Nasi oke. Oke, ayo ke sana. Oke. Duduk di sana. Oke. Hei. Tunggu sebentar. Ini semua berminyak. Tidak apa-apa, ini sudah lama. Ini cukup mahal. Kamu harus menghargai barang-barang. Barang-barang itu untuk digunakan. Terlalu banyak perhatian. Apakah orang tidak akan menjadi budak barang? Kamu benar, aku pelit. Aku pelit. Baiklah, aku akan mengejakmu ke kantin. Apakah kamu keberatan? Aku harus melakukan eksperimen siang ini. Jadi aku buru-buru. Aku sering datang ke kantin ini. Rasanya seperti rumah. Tidak apa-apa. Coba daging sapi ini. Terima kasih. Sama-sama. Apa ini? Apakah ini komposisi sekolah dasar? Ini ditulis berdasarkan perencanaan acara tahun lalu. Musim pertukaran Sino-Prancis belum dimulai. Bukan tugasmu untuk menulis rencana proyek. Aku yang melakukannya sendiri. Aku ingin bertanggung jawab untuk menghubungi Mr. Teng. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Apakah aku akan memberikan pekerjaan penting ini kepadamu? Karena aku membantumu bertemu dengannya. Niat pemabuk bukanlah bar. Jika kamu ingin bertemu dengan pria itu, kamu bisa langsung meminta nomor teleponnya, tanpa harus melalui banyak kesulitan. Itu hanya satu aspek. Aku benar-benar ingin memahami industri ini. Dan segera familiar dengan pekerjaan ini. Aku ingin segera memahami apa yang kamu katakan. Aku sedikit lelah, aku akan tidur dulu. Hei, bawa bungamu pergi. Warna keberuntungan hari ini adalah putih. Kapan ulang tahunmu? Tanggal 13 November, terima kasih.
Scorpio dan aku Taurus. Zodiak kita cukup cocok. Benarkah? Ah. Scorpio dingin misterius dan memikat cocok untukmu. Tapi Scorpio tidak suka mengikuti aturan. Kamu sudah belajar selama bertahun-tahun. Apa tanda naikmu? Apa itu tanda naik? Ascendant. Aku tidak tahu. Nanti aku cek online. Ciri-ciri dari tanda ascendant. Semuanya meresap dalam alam bawah sadar. Contohnya, jika kamu Scorpio dan tanda naikmu Taurus, maka yang kamu tunjukkan akan lebih dekat dengan tanda bumi. Stabil dan praktis. Kamu belum 30 tahun. Kamu belum memiliki ascendant MU. Lupakan saja apa yang aku katakan. Aku dengar para ilmuwan pernah melakukan penelitian, yaitu ciri-ciri kepribadian setiap zodiak. Ambil satu kalimat, lalu gabungkan untuk dilihat oleh subjek. Hampir setiap subjek mengklaim itu cocok dengan ciri kepribadian mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa selama ada satu kalimat yang sesuai dengan deskripsi, mereka akan secara otomatis mengabaikan semua deskripsi lain yang tidak akurat. Jadi penelitian zodiak lebih seperti studi psikologis. Itu cukup masuk akal. Aku pikir semua perempuan percaya pada ini. Aku sendiri tidak percaya. Aku akan datang ke lab untuk bermain denganmu suatu hari. Lab itu untuk melakukan eksperimen. Bermain di sana akan memengaruhi data eksperimen. Hai, maksudku, aku akan datang ke lab untuk mencarimu dan mengajakmu keluar. Oh, oke. Aku akan pulang dulu. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Kalau begitu kamu pulang saja. Selamat tinggal. Hati-hati. Ajak Huang Yimei bergabung dengan tim proyek. Dia masih asistenku. Lapor langsung padaku. Laporkan padamu tentang proyek dengan garis putus-putus. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu membuat pengaturan ini? Proyek pertukaran Cina-Prancis. Buku perencanaan pameran. Ini bukan yang aku tulis tapi Huang Yimei. Itu kekanak-kanakan seperti petisi. Gadis ini berani dan hati-hati. Dia mampu dan mudah beradaptasi. Menurutku dia menanganinya dengan baik tadi malam. Tahu cara menggunakan orang adalah kemampuan penting bagi Mener. Kamu punya mata yang tajam. Huang Yimei cukup pintar, tapi kurang pengalaman. Jika dia ingin menyusul rekan-rekannya, dia perlu usaha ekstra. Tergantung apakah dia mau berusaha. Dengan keinginan datang motivasi. Untuk serigala seperti dia yang ambisius, harus dikirim ke garis depan untuk berburu. Oke, aku mengerti. Aku akan mengaturnya saat kembali. Baiklah. Ayo kita pergi bersama. Siapa yang mau ikut? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Terlalu kuno. Terlalu sembrono.
Agak aneh. Bersulang. Ini aku. Oke. Hei hei hei. Kapan kita bisa makan bersama? Oke, Oke, mari kita lakukan dalam beberapa hari. Oke. Oke. Aku bisa. Sudah hampir waktunya, mari kita mulai. oh oke. Mari kita mulai. Aku lihat ada rekan baru yang bergabung hari ini. Aku Eric Zhuangguodong. Aku perwakilan klien dari Departemen Kreatif Gelan, dan juga ketua tim proyek Future Masters. Boleh tahu namamu? Oh, aku Huang Yimei dari Dragonfly. Halo semuanya. Selamat datang. Mari kita rangkum masukan setelah pertemuan terakhir. Mari kita rangkum. Future Masters, terutama kita akan bekerja sama dengan seniman muda. Jadi menurutku kita perlu menampilkan karya mereka dan resume mereka kepada mereka yang datang untuk pameran atau menonton. Oke, mari kita komunikasikan rencana rapat ini. Untuk berkomunikasi dengan departemen lain, mari kita bertemu lagi lain kali. Eric, ayo pergi. Saya juga mulai memperhatikan pelukis ini. Apakah itu saat dia memenangkan Golden Lion Award? Saya pergi melihatnya. Anda berada di Venesia tahun itu. Saya berada di Prancis tahun-tahun itu. Seorang teman mengundang saya untuk pergi. Tidak heran Anda tahu banyak tentang seni modern Prancis. Ketika saya pergi ke Paris sebelumnya, saya menghabiskan sepanjang hari di pusat Pompidou. Saya benar-benar terobsesi dengan seni modern mereka. Apa yang Anda suka? Pemberontakan yang berani dan menggulingkan tradisi. Daya tarik ini tidak dihargai oleh semua orang. Tampaknya Anda memiliki selera yang unik. Saya tahu sedikit. Jika saya tidak tahu sesuatu di masa depan, saya akan tetap sering meminta nasihat Anda. Ini bukan nasihat, hanya pertukaran. Oke. Oh, Hei, mereka tidak menyukai Anda bukan? saya pikir dia menyukai Anda. Tapi tidak terlalu. Aduh, Mengapa Anda menghela napas? saya sudah terbiasa. Anda adalah pusat perhatian. Sekarang saya tiba-tiba menyadari bahwa saya hanya seorang bintang. Ini tidak terdengar seperti saya. Anda sedang berbicara tentang diri Anda sendiri. Apakah Anda sedang jatuh cinta? Siapa?
Saya tidak tahu apakah dia menyukai saya. Benar-benar ada orang seperti itu. Kalau baju jepit menyukai Anda. Tidak sulit bagi Anda. Kenakan celana pendek panas dan sepatu roda Anda untuk memikatnya. Orang ini sedikit berbeda. Orang ini berbeda. Potong. Oh. Kamu terjebak dalam cinta. Orang ini berbeda. Si Hui, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Seseorang telah membalas dendam untukmu. Hahaha. UPS subs. Dia akan melakukannya. Biar aku beritahu kamu, ada dua jenis orang di dunia yang tidak bisa jatuh cinta. Satu jelek dan tidak punya kesempatan. Yang satunya lagi, Seperti kamu. karena saat kamu menaruh wajahmu di sana, itu adalah pembunuh besar. Kamu bahkan tidak perlu menggunakan trik apapun. Jadi kamu tidak akan. Bagaimana jika orang lain juga punya pembunuh? Kamu perlu menggunakan beberapa keterampilan. Keterampilan. Visual adalah cara termudah untuk menarik pria. Halo. Semuanya sudah di sini. Mari kita mulai. Sekarang semua orang bisa melihat dokumen di tanganmu ini. Disiapkan oleh Lisa sebagai seniman alternatif. Karena kami khawatir beberapa seniman muda, atau karena alasan pribadi, tidak bisa mengirimkan karya mereka tepat waktu. Jadi ini adalah rencana B kami. Apakah kalian semua sudah membaca ringkasan rapat terakhir? Sudah membacanya? Ada pertanyaan? Jika tidak, Mari kita lanjutkan. Saya punya pertanyaan. Tapi pria yang tertarik dengan metode sederhana. Pikirannya sederhana. Jika kamu menginginkan pria berkualitas tinggi, Kita perlu lebih banyak konfrontasi dan tabrakan spiritual. Ada 2 poin yang hilang dari ringkasan rapat terakhir. Saya sudah menambahkannya. Nanti saya kirimkan ke kalian melalui email. Oke, ada 3 galeri dalam daftar pendek. Saya lebih suka galeri 1-1. Saya menentangnya. Apakah kalian punya komentar tentang karya seniman ini? Saya punya pendapat. Karena seniman Tiongkok yang berpartisipasi kali ini memiliki lebih banyak karya, jadi saya sarankan aula pameran kita sebaiknya bergaya Tiongkok. Saya rasa itu tidak tepat. Saya tidak setuju, saya punya pendapat. Itu saja untuk rapat hari ini. Ada pertanyaan? Oh, saya tidak ada masalah. Rapat ditutup. ayo kita pergi belanja bersama akhir pekan ini, oke? Ada pendapat tentang saya. Tidak. Dia terus saja membantah saya di rapat. Rapat itu untuk diskusi. Akan ada perbedaan pendapat. Tidak perlu bertengkar seperti pertandingan pedang Huashan. Kenapa kita tidak saling tukar nomor telepon? Jika ada pertanyaan, Anda dipersilakan berdiskusi dengan saya kapan saja. Bagaimana? Oke. Pemburu terbaik selalu muncul sebagai mangsa. Sini cicimi teh sore. Ada makanan enak. Coba, terima kasih. Saya juga. Haning, tolong. Ini enak. Dari mana kamu beli? Saya makan malam dengan Erik tadi malam dan dia yang kasih. Hanya berdua. Kamu hebat. Kamu cepat sekali mendapatkannya.
Tidak, kami hanya makan bersama, itu bagus. Hanya makan bersama. Tapi, dia mengundang saya untuk ikut pameran pemuda Venesia. Wow. Terima kasih, terima kasih. Pilih satu. Tidak, saya sedang diet. Cobalah. Ayo minum teh sore. Saya sangat iri padanya. Oh, kapan saya bisa makan ini? HM? Samuel sudah denken. Semuanya. Tidak punya nomor teleponnya. Telepon saja dan buat janji. Sudahlah. Kenapa aku butuh alasan? Alasan apa yang kamu butuhkan? Kamu lupa bagaimana kamu membantuku mendekati Bai Xiaoke. Bagaimana cara mendekatinya? Aku ini perempuan. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang harus memulai duluan? Hei, kenapa kalian perempuan punya banyak pikiran yang berbelit-belit? Pria bisa langsung mengerti isi hati pria lain hanya dengan satu kata. Sesederhana itu. Dan aku akan memberimu seorang paman. Sesederhana itu. Ayo makan. Oke, ayo pergi. Oke, Semua hidangan sudah siap. ayo duduk. Oke, Ya. Pindahkan. pindahkan, taruh ikannya di tengah. Bagaimana? Wah, sangat mewah. Penuh dengan warna, aroma dan rasa. Aku tidak melihatmu memasak sebanyak ini ketika aku tidak pulang. Aku beruntung memiliki kamu. Bagaimana perasaanmu setelah bertemu dengan gadis itu? Tidak ada yang salah dengannya. Dia cantik. Dan memiliki gelar yang tinggi. Dia tidak sok mandiri dan tidak manja. Itu persis seperti yang kamu inginkan. Cocok tapi aku selalu merasa ada yang salah. Kenapa tidak ada masalah tapi ada masalah? Kamu tidak boleh terlalu pilih-pilih. Bukan aku pilih-pilih. Aku hanya tidak merasakan chemistry dengannya. Reaksi kimia antara zat aktif dan zat lembam. Berbeda. Dia tipe orang yang lambat panas. Kalau kamu sudah puas, kenali dia pelan-pelan saja. Kalau tidak berhasil, tambahkan beberapa katalis. Katalis apa? Ajak adikmu bermain bersama. Apa hubungannya dengan aku? Dengan kamu jadi ramai. Kamu bisa cepat akrab dengan mereka. Yah, kamu pasti akan cepat terbiasa. Mama Tahu nggak apa yang paling aku kagumi dari kamu? Seberapapun emosional pertanyaannya. Kamu bisa pakai pemikiran rasional dan metode ilmiah untuk ngasih solusi yang terstruktur. Benarkan aku. Iya, kamu bener. Kalau gitu aku harus ngandelin kamu. Nona pistachio. Aku. Udah, jangan main HP terus, makan dulu. Iya? Iya?
Senang bertemu denganmu Rosie dari Sign Art. Senang bertemu denganmu. Eric. Eric, Xiaodong siap-siap makan. aku lagi musim pesta kesempatan yang kamu tahu dari sales. Aku lagi musim pesta. Ini perjalanan mudah. Aku nggak peduli sama kamu, Jim. Aku nggak peduli sama kamu Jim. Nggak. Ayo kita turun minum siang nanti. Nggak begitu populer buat anak muda buat traveling. Aku nggak peduli sama kamu Jim jadi yah. Aku lagi musim pesta. Gimana dengan kamu Polly? Produk baru di kafe bawah. Oh kamu bilang gitu. Aku rasa itu bagus. Ayo kita turun minum siang nanti. Aku yang traktir. Oke, kalau gitu aku yang traktir lain kali. Kita pergi bareng aja kalau gitu. Oke. Halo, duduk dulu. Sudah cukup. Mari kita mulai. Aku lihat ada rekan baru yang bergabung hari ini. Aku Eric Zhuang Guodong. Aku perwakilan klien dari Departemen Kreatif Gelan dan juga ketua tim proyek Future Masters. Boleh tahu namamu? Aku Huang Yimei dari Dragonfly. Selamat datang. Mari kita rangkum umpan balik setelah pertemuan terakhir. Umpan balik setelah pertemuan. Masa depan master, terutama untuk berkolaborasi dengan seniman muda. Oke, mari kita komunikasikan rencana pertemuan ini, dan berkomunikasi dengan departemen lain. Mari kita bertemu lagi lain kali. Eric, ayo pergi. Saya juga mulai memperhatikan pelukis ini. Apakah itu saat dia memenangkan Golden Lion Award? Saya pergi melihatnya. Kamu berada di Venesia tahun itu. Saya berada di Prancis tahun-tahun itu. Seorang teman mengundang saya pergi. Tidak heran kamu tahu banyak tentang seni modern Prancis. Ketika saya pergi ke Paris sebelumnya, saya menghabiskan sepanjang hari di pusat Pompidou. Saya punya pertanyaan, saya tidak setuju. Saya punya pendapat. Saya pikir itu tidak tepat. Mengapa kita tidak meninggalkan nomor telepon kita? Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan dengan saya. Oke. Apakah kamu tidak akan mengundang saya makan malam? Ayo pergi. Ketika saya belajar di New York, saya sering pergi ke Metropolitan Museum of Art. Saya secara bertahap jatuh cinta dengan seni modern. Ketika kamu berada di Eropa,
Apakah kamu menghadiri setiap Venice Biennale? Saya pergi beberapa kali. Bagaimana tahun ini? Apakah kamu punya rencana untuk pergi? Mungkin. Maka kita bisa pergi bersama, oke? Sepakat? Bersulang. Perusahaan kamu tampaknya sangat memperhatikan musim pertukaran. Kamu bahkan mengirim orang baru ke sini. Maksudmu Huang Yimei? Ya. Dia asisten manajer umum. Oh, Apa yang salah? saya hanya berpikir. Perusahaan kamu tidak terlalu mempercayai kami. Atau kamu tidak percaya diri dan kamu masih mengirim seseorang untuk mengawasi. Dia sepertinya baru lulus tahun ini. Dia lulus dari sekolah seni mana? Dia tidak punya pengalaman kerja. Bos mengirimnya ke sini hanya untuk belajar. Halo, cek keluar. Oke, tunggu sebentar. Terima kasih, lain kali aku yang traktir. Sama-sama. Halo, Ada yang bisa saya bantu? Mas. tolong bungkus 2 kotak macaron ini. Oke, tunggu sebentar. Nanti bisa kamu bawa kembali ke rekan-rekanmu. Oke. Hari ini lauknya tidak banyak. Ayam potong dadu. Oke, babi tumis. Timun dan jamur kuping dengan babi. Dan 3 paha ayam. Oke. Kakakmu tidak pulang hari ini. Hanya kita bertiga. Cukup. Tidak usah paha ayam. Kasih saya sayuran. Sayuran itu bagus. Saya sudah mengerti. Makanan di rumah. Kalau kakak ada enak. Tapi kalau tidak ada cuma banyak aja. Bahkan koki pesta kenegaraan pun. Ia tidak bisa mengukir cakar beruang dan ekor rusa setiap hari. Kantinnya bagus sekali. Murah dan enak. Dan banyak variasinya. Kalau kamu terus memberiku itu, aku janji. Ada apa? Ayah saya sedang menyapa teman. Kamu pulang dulu. Oh, cewek itu. Nanti aku ceritakan lebih banyak saat sampai di rumah. Oke, hahaha. Xiao Hua. Kebetulan sekali kamu juga di sini. Ada orang di sini? Tidak ada, duduklah. Aku tidak ke sini untuk makan. Kakakku tidak pulang ke rumah. Jadi ibuku tidak masak. Aku akan bawa sedikit untuk dimakan nanti. Makananmu terlihat begitu sederhana. Kamu sangat kurus, seharusnya makan lebih banyak daging. Aku sudah terbiasa. Hei buah-buahan di kantin kakap seeker. Kamu harus makan lebih banyak. Oh, oke. Kamu makan saja. Jangan pedulikan, aku makan saja. Oke. Dragonfly adalah perusahaan patungan. Meskipun tidak besar. Tetapi kami juga pelopor di industri ini di Tiongkok. Siapa ini? Biar aku tunjukkan tempatnya. Ayo pergi. Ayo ke restoran yang terakhir kali kita datangi. Oke. Sudah siap? Ya. Duduk di sini. Hai. Hai, kita bertemu lagi. Apakah kita semua sudah di sini? Mari mulai.
Aku telah merangkum pendapat semua orang setelah pertemuan terakhir, dan secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, selain dari aspek visual, kita bisa mempertimbangkan menggabungkan dengan indera lain, seperti pendengaran dan penciuman. Kita bisa memilih beberapa musik yang mewakili Prancis atau Tiongkok, untuk diputar di ruang pameran, atau menggunakan parfum Prancis, atau dupa Tiongkok, untuk menampilkan ruang pameran kita dalam berbagai dimensi. Lalu yang kedua, Sejak pertemuan terakhir kita tidak saling berkomunikasi untuk waktu yang lama. Yah. Aku pikir kita sekarang hanya teman biasa. Mungkin ini tidak pantas kukatakan. Tapi aku masih ingin tahu, apa pendapatmu tentang diriku? Menurutmu bagaimana aku? Bagaimana menurutmu aku ini? Menurutku kamu baik. Ya? Apa pendapatmu tentang aku? Ya, sangat bagus. Ya? Sejak kita bertemu dengan tujuan kencan. Jika kita saling merasa cocok, kita bisa terus mengembangkan hubungan kita. Sungguh. Ya? Baiklah. Itu bagus. Nigel, makan cepat. Makan cepat. Kamu ada eksperimen nanti. Oke. Kamu makan. Sudah makan buah belum? Kamu makan. Oke. jadi kalau ada ide lain, bisa bilang. Wang Yimei. Aku tidak punya ide. Itu saja untuk rapat hari ini. Oh, sudah jam 7 ya? Ya, mau makan bersama. Tentu. Oke, kita belum makan bersama setelah minum lama sekali. Kalian semua ada waktu ya? Aku tidak akan ikut. Kenapa ini kegiatan kolektif pertama? Aku sarankan semua harus hadir. Ayo pergi. Pergi. Nanti kita makan barbeque. Asapnya banyak. Kamu masih merias wajah. Wanita merias untuk kekasihnya. Xiaohon, riasan ini pasti untuk seseorang. Hei, mau coba lipstikku? Tidak, terima kasih. Oke, ayo pergi. Tidak, terima kasih. Ayo pergi dulu cepat. Selamat tinggal. Ini enak, ini enak, ini enak. Aku tidak suka makanan pedas. Ambil satu tusuk. Ayo kita bersulang bareng. Ayo dong. Terima kasih Yo. Terima kasih Presiden Yo. Minum lebih banyak. Ayo kita habiskan. Ayo kita habiskan. Serius? Aku nggak bisa kamu minum dikit aja. Jangan minum kamu ganti ini. Biar aku tuangkan anggur untukmu. Maaf, aku nggak minum. Nggak bahkan seteguk pun. Nggak. Kamu nggak minum, aku akan pesan minuman untukmu. Pelayan. Mau minum apa? Ginger ale ya? Ginger alenya nggak dingin. Terima kasih Hoke. Coba ini. Jangan khawatir toleransi alkoholku. Kamu suruh aku minum atau enggak? Aku nggak makan ini. Ayo dong. Aku belum minum sebulan ini. Ayo kita habiskan botol ini. Ayo kita bersulang.
Ayo kita bersulang. Makan sedikit. Enak banget. Aku nggak makan ini. Ini enak banget. Kamu baru lulus tahun ini. Iya, Jurusan apa yang kamu ambil? studio seni. Ayo kita janjian buat yang stylish lain kali. Restoran Prancis di selatan Prancis. Tentu aku mau makan roti itu. Deal. Tapi aku dikalahkan oleh realita. Aku mau makan roti itu. Aku tiba-tiba ingat. Aku mau telepon dulu silakan. Ya benar? Kamu seharusnya minum lebih sedikit. Ah, aku tahu. Kamu sibuk. Aku tidak minum. Duduklah. Aku akan bicara dengan Daliu tentang pekerjaan. Ayo minumlah. Ayo mari kita minum. Ini semua milikku, dan aku punya kapasitas minum terbaik. Kamu hanya perlu minum dengan King untuk mewakili persahabatan kita. Aku yang mulai dulu. Lalu kamu duduk dulu. Oh, Aku senang hari ini. Aku sangat senang. aku sudah lama tidak seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa belum pulang sampai sekarang? Kamu bahkan tidak menelepon aku dan tidak ada balasan. Kamu masih dalam tahap pemberontakan, ada apa? Kamu marah besar. Kenapa kamu berteriak? Aku sedang makan malam dengan rekan kerjaku. Kami memutuskan secara tiba-tiba dan lupa memberitahumu. Lihat jam berapa sekarang. Di mana kamu makan? Aku akan menjemputmu. Tidak. Cukup kirimkan alamat lewat pesan. Ayo minum satu lagi, oke? Apa yang kamu minum? Liu sudah di sini, bagaimana kalau kita minum satu lagi? Ayo, 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 ayo. Atmosfernya kurang bagus. Ayo minum. Aku tidak sedang diet. Aku akan duduk di sini sebentar. Tidak. Aku pergi dulu. Hei, jangan pergi. Mengapa kamu pergi? Belum selesai. Jangan pergi, duduk saja di sini sebentar. Bagaimana kalau begini? Menurutku sudah hampir waktunya. Ayo habiskan minuman terakhir ini. Dan kemudian kita akan pergi bersama, oke? Tidak, aku bilang. Jam berapa, Presiden Yo? Kalau begitu mari kita lakukan putaran terakhir. Apa kamu kecewa? Duduk. Ada kursi, duduklah. Aduh, aku mau tidur. Kamu baik-baik saja. Daliu, Lisha dan Xiaoyang akan kuserahkan padamu. Hei Luna, apakah kalian berdua searah? Iya. Jangan khawatir, saya sarankan kita minum lagi. Tidak, tidak, tidak. Hari lain saja. Kalian bertiga searah. Oke, oke. Dah. Oh, aduh, kepalaku sakit. Aku tidak enak badan. Kamu tinggal di mana? Aku tidak enak badan. Nanti aku akan memanggilkan mobil untukmu. Kamu cukup pandai bicara.
Ya, Rose, Kalau begitu aku pergi dulu dah. dah. Dah? Siapa itu pacarmu? Dah? yang pakai baju biru. Bagaimana kamu tahu? Bukannya kamu yang bilang, dikelilingi bintang-bintang. Hei, apakah rekan kerjamu tahu aku saudaramu? Tidak. Bagus sekali. Tunggu saja untuk berterima kasih padaku. Mengapa kamu begitu peduli? Mengapa aku harus berterima kasih padamu? Itu sebabnya kamu tidak tahu bagaimana jatuh cinta. Mengapa? Jangan balas apapun. Maka tidak akan ada perkembangan lebih lanjut. Sudah cukup. Berhenti di saat yang tepat. Putuskan saja, ngerti nggak? Kenapa harus berhenti? Minggu depan aku ke Shanghai dinas bareng Tina. Kita nggak bakal ketemu lagi. Justru lebih baik. Hilang secara strategis. Cara dia ngeliat aku. Dia mungkin ngira aku saingannya dalam cinta. Dengerin aku. Jangan balas apapun yang dia kirim. Jangan buru-buru terima kasih. Kamu harus bantu aku.